Halo, berjumpa kembali dengan saya Bu Eva dalam Belajar Matematika SMP kelas 8 semester 2. Kali ini materi kita adalah lingkaran. Dan melalui video ini kita akan belajar mengenai pengertian lingkaran, unsur-unsur pada lingkaran, keliling lingkaran, dan luas bidang lingkaran. Untuk memahami pengertian lingkaran, coba kalian amati ilustrasi berikut ini. Jika kalian perhatikan, titik B bergerak dengan jarak yang sama terhadap titik O. Apabila dilanjutkan, titik B akan bergerak sampai dia kembali lagi pada titik A dan akan membentuk sebuah lingkaran. Maka pengertian lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut dengan jari-jari lingkaran dengan simbol R kecil, dan titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran dengan simbol huruf O. Berikutnya unsur-unsur pada lingkaran. Ada titik O disebut sebagai titik pusat lingkaran. Kemudian pada lingkaran kalian buat sebuah titik A. Maka jarak antara A dan O disebut jari-jari lingkaran. Titik B juga berada pada lingkaran. Maka garis OB disebut juga jari-jari lingkaran. Sedangkan jarak dari titik A sampai ke titik B atau disebut dengan garis AB disebut diameter lingkaran atau tali busur. Titik C berada pada lingkaran, dan titik D juga berada pada lingkaran. Jarak antara titik D dan C, atau disebut dengan garis CD, disebut juga tali busur. Sedangkan jarak titik pusat O, apabila kita tarik garis lurus yang tegak lurus dengan garis DC, disebut apotema. Pengertian jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Di sini titik pusat adalah titik O dan titik pada lingkaran adalah titik A. Sehingga AO disebut sebagai jari-jari lingkaran. Ada garis yang lain selain garis AO, yaitu garis OB, garis OC, garis OD, dan garis OE. Semuanya berukuran yang sama. Pengertian tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Misalnya titik C berada pada lingkaran dan titik D juga berada pada lingkaran. Sehingga garis CD disebut sebagai tali busur. Sekarang apabila ada titik A pada lingkaran dan titik D juga pada lingkaran, kita hubungkan titik A dan D sehingga membentuk garis AB yang melewati titik pusat lingkaran. Ini juga disebut sebagai tali busur. Namun, garis AB selain disebut sebagai tali busur, disebut juga sebagai diameter. Maka diameter lingkaran adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Pengertian apotema.
Apabila titik A pada lingkaran, maka garis AO disebut jari-jari. Lalu titik B juga berada pada lingkaran, kita hubungkan titik A dan B sehingga membentuk tali busur AB. Kemudian kita tarik garis lurus dari titik O sehingga memotong tegak lurus garis AB. Titik potongnya kita sebut titik E. Maka garis OE disebut apotema. Apotema adalah jarak terdekat antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Untuk menentukan panjang apotema, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras karena di sini terbentuk sebuah segi tiga siku-siku A, E, O yang siku-siku pada titik E. Sehingga untuk menghitung panjang OE, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Berikutnya tentang perbedaan antara lingkaran dengan bidang lingkaran. Untuk lingkaran, yang bisa kita hitung adalah keliling lingkaran, karena pada bagian tengah di sini tidak ada daerah atau hanya garis saja yang ada di luar. Sedangkan untuk bidang lingkaran adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh lingkaran. Maka untuk bidang lingkaran bisa kita hitung luas lingkaran. Menemukan pi. Pi sangat berguna untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini untuk menjelaskan pi supaya lebih mudah. Misalkan kamu mempunyai sebuah roda yang diameternya 1 meter. Kemudian kamu mengukur kelilingnya dengan cara melekatkan seutas tali pada sekeliling roda tersebut. Maka panjang tali yang dibutuhkan adalah sekitar 3,14 meter. Nah, nilai pendekatan 3,14 itulah yang disebut dengan pi. Selain nilai pendekatan pi sama dengan 3,14, kita juga mengenalkan nilai pi 22/7 untuk memudahkan kita dalam menghitung panjang keliling lingkaran pada jari-jari lingkaran yang kelipatan 7. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan jarak dari sebuah titik pada suatu lingkaran dalam satu putaran penuh dan kembali ke titik semula. Untuk menentukan keliling lingkaran, yang pertama kita menggunakan diameter. Jika yang diketahui diameternya, maka rumus kelilingnya adalah mengalikan pi dengan diameter. Contohnya seperti berikut. Sebuah lingkaran dengan diameter sepanjang 14 cm akan kita hitung kelilingnya. Kita kalikan pi dengan d. Di sini pi yang kita gunakan adalah 22/7 karena diameternya kelipatan 7. Setelah kita sederhanakan, kemudian kita kalikan, maka keliling dari lingkaran yang berdiameter 14 cm sama dengan 44 cm. Yang kedua, menentukan keliling lingkaran menggunakan jari-jari lingkaran. Jika diketahui jari-jarinya, maka rumus keliling adalah dengan mengalihkan pi dengan 2 kali jari-jari, karena 2 kali jari-jari sama dengan 1 diameter. Contohnya seperti berikut ini. Sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 cm akan kita hitung kelilingnya menggunakan 2 pi/r. Kita kalikan 2 dengan 22/7 dan jari-jarinya 14 cm. Setelah kita sederhanakan dan kita kalikan, maka keliling dari lingkaran yang berjari-jari 14 cm adalah 88 cm. Untuk menentukan luas lingkaran, kita bisa memotong-motong bagian bidang lingkaran menjadi sebuah juring-juring. Makin banyak potongan akan makin bagus karena menyerupai
persegi panjang. Nah, potongan-potongan tersebut akan kita gabung-gabungkan sehingga membentuk bangun yang menyerupai persegi panjang atau cacat panjang. Nah, pada bagian bawah atau atas ini merupakan panjang dan pada bagian tegak merupakan tinggi atau lebar. Untuk panjangnya adalah setengah dari keliling lingkaran, maka luas lingkaran sama dengan PR kali R, atau sering kita singkat menjadi PR pangkat 2. Menghitung luas lingkaran. Misalnya kita akan menghitung luas bidang lingkaran yang memiliki ukuran jari-jari 21 cm. Kita menggunakan rumusan L sama dengan R kuadrat. R kuadrat artinya R dikalikan dengan R sebanyak 2 kali. Kemudian kita sederhanakan, kita gunakan pi 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Sehingga hasilnya diperoleh luas bidang lingkaran yang berjari-jari 21 cm sama dengan 1386 cm persegi. Mari kita coba berlatih untuk menyelesaikan permasalahan berikut. Sebuah denah pekarangan tampak seperti pada gambar. Sebagian daerah yang diarsir menunjukkan daerah yang akan ditanami rumput gajah. Hitunglah keliling dan luas daerah yang diarsir. Pertama kita akan menghitung kelilingnya dulu. Di sini keliling berbeda konsepnya dengan luas. Kalau keliling adalah kita harus menjumlahkan sisi-sisi terluarnya sampai kembali pada titik awal. Di sini kita misalkan bahwa kita berangkat dari titik A menuju ke titik B, kemudian ke titik C, kemudian kembali lagi ke titik A. Nah, kalau kita perhatikan di sini, keliling daerah yang diarsir berarti AB ditambah BC ditambah CA, yang mana AB sama dengan 14 cm, BC 14 cm sebagai jari-jari pada lingkaran. Sedangkan CA di sini ada bangun yang awalnya merupakan seperempat dari sebuah lingkaran. Maka untuk menghitung CA kita bisa hitung dengan seperempat keliling lingkaran. Sekarang kita substitusikan bilangan-bilangannya. Kita sederhanakan yang bisa kita sederhanakan, sehingga dengan proses penghitungan kita peroleh keliling dari daerah yang diarsir adalah 28 ditambah 22. Jadi yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk daerah yang diarsir kelilingnya adalah 50 cm. Yang kedua kita akan menghitung luas. Untuk luas itu cukup kita kurangkan saja dari bentuk bangun awal dengan bangun yang memotongnya. Di sini awalnya berbentuk persegi sehingga kalian harus menghitung luas persegi, kemudian dikurangi dengan seperempat kali luas lingkaran. Setelah proses penghitungan, maka luas daerah yang diarsir adalah 42 cm persegi. Setelah ini silahkan kalian masuk dalam tim sekolah untuk mengerjakan LKPD unsur keliling dan luas lingkaran terletak pada penilaian garis 3. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat dan salam.